bikin gemes gitu. Meski butuh banyak biaya, pemilik hewan peliharaan biasanya nggak ambil pusing karena banyak manfaatnya. Bikin pemilik happy? Cek. Membantu meredakan stres? Cek. Tapi jangan salah pelihara hewan ya. Asal bukan termasuk hewan yang dilindungi. Meski sudah jelas undang-undangnya, ternyata masih ada loh oknum nakal yang menjual hewan dilindungi. Detektif Unyil menelusuri salah satu pasar hewan. Terpampang jelas dan nyata, ada beberapa hewan langka yang dijual di sini. OMG! Berapa anak? Ini burung. Ini nori namanya. Berapa? Ini 14. 14 apa? 4. Memelihara burung memang jadi salah satu hobi yang gak pernah mati. Makin cantik, makin mahal. Tapi bukan berarti memperjualbelikan hewan langka juga dong ya. Tuh lihat, banyak jenis burung nuri yang dijual. Gak cuma itu, ada kakatua jambul kuning juga loh. For your information nih Sobat Unyil, kakatua jambul kuning termasuk hewan yang terancam punah. Kalau sembarangan diambil dari alam, bisa beneran punah. Sekarang, Detektif Unyil mau geser ke penjual lain di pasar hewan yang sama. Ada burung elang, ada burung hantu juga. Beberapa spesies elang dan burung hantu juga termasuk hewan langka yang dilindungi. Detektif Unyil berhasil mewawancarai salah seorang penjual hewan dilindungi nih. Jadi dulu aku punya teman yang suka nangkap hewan. Hewannya hewan lokal biasa. Terus ketika di sini dapat hewan yang jarang di pasaran, jarang ada di pasaran. Dan otomatis mempunyai harga yang cukup tinggi. Lebih mirisnya lagi, ada hewan langka anakan yang dijual. Aduh, kan kasihan. Dia masih butuh kasih sayang induknya di alam bebas. Kok bisa ya pelaku dapat hewan langka untuk dijual? Biasanya dari teman, terus yang pemburu. Kadang juga ada kan forum jual beli. Jadi gampang kan hewan ini yang dicari sama buyernya. Saya tinggal nyari apa yang dapat. Sobat Unyil, hewan dilindungi tuh ada dua jenis. Satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang. Dua-duanya gak boleh diperjualbelikan. Menurut undang-undang, pelaku jual beli hewan langka terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta rupiah. Yap, gak cuma penjual, tapi juga pembeli. Dampak pada alam juga gak main-main. Hewan yang punah bisa mengganggu rantai makanan. Modus penjual hewan langka gak cuma secara langsung di pasar hewan. Mereka memanfaatkan teknologi komunikasi juga untuk mempermudah transaksi. Jadi biasanya kalau misalkan di pasaran, nyantumin nomor kontak aja, kontak handphone. Nanti udah kontak, booking, sama kalau udah deal sama harganya, sesuai harga, tinggal buka rekening bersama. Memelihara hewan langka melanggar hukum. Hewan langka yang berasal dari penangkaran sebetulnya boleh dipelihara. Memelihara hewan langka yang asalnya dari alam liar itu baru dilarang. Masalahnya di pasar hewan begini, asal-usul hewan kadang gak jelas. Paling gampang sih memelihara hewan yang memang sudah pasti aman. Masih banyak kok hewan lucu yang bisa dipelihara. Karena kelestarian alam dan ekosistem adalah tanggung jawab kita bersama. Cuan dari hewan juga bisa kok dilakukan dengan cara kreatif. Nggak melanggar hukum dan pastinya bikin orang-orang penasaran.
Like this one. Main air di kolam? Cek. Nyari ikan? Cek. This is it. Restoran Keceh. Keceh ya, bukan kece. Dalam bahasa Jawa, keceh artinya main di genangan air. Resto ini berdiri di lahan kolam. Areanya terbuka, cocok buat makan sambil relaksasi dan menghirup udara segar. Catat nih lokasinya, ada di Klaten, Jawa Tengah. Kapan lagi menikmati sensasi makan di atas area kolam dangkal setinggi mata kaki? Takut hujan? Don't worry. Tiap meja dilengkapi atap plus tirai. Tapi kalau nggak mau basah-basahan, ada juga kok area lesehan di pinggir kolam. Lokasinya berada di dataran tinggi. Cuaca sejuk, perut kenyang, jiwa tenang. Nikmat apa lagi yang kau dustakan, Sobat Unyil? Airnya dijamin bersih kok, bukan dari selokan. Air di Keceh Resto bersumber dari mata air atau umbul. Di Klaten memang banyak sumber mata air yang jadi tempat wisata. Airnya juga ngalir kok, bukan tergenang. Dijamin gak bakal bikin gatal-gatal. What? Takut kebanjiran pas hujan? Area resto sudah didesain sedemikian rupa sehingga air bakal cepat surut saat hujan. Jadi win-win solution buat keluarga yang mau makan sambil bermain. Orang tuanya makan, anak-anak bisa basah-basahan sambil nyari ikan. Jarak antar pengunjung juga terjaga. Jadi protokol kesehatan bisa tetap dijalankan. Pilihan menunya beragam. Yang spesial ada menu ikan bakar sambal rujak. Beh, sedap! Nah ini dia penggagas Resto Keceh, Pak Mas Hudi. Dan awal mula berdirinya Keceh Resto adalah di mana para pengunjung kawasan wisata Sunah Dewangen susah untuk mencari rumah makan. Yap, resto berkonsep alam ini merupakan fasilitas pelengkap dari tempat wisata yang sudah dibangun duluan. Salah satunya wisata berkuda. Pengunjung bisa mencoba langsung berkuda sambil menikmati alam. Tarifnya terjangkau, hanya Rp15.000 untuk 2 putaran. Kebanyakan pengunjung berasal dari luar kota, terutama keluarga dengan anak-anak. Hari biasa aja, resto ini ramai banget. Pas akhir pekan, jangan ditanya, bisa ribuan orang yang datang. 40 meja berkapasitas 300 orang bisa ludes des. Bisa nggak kebagian. Resto Keceh baru dibuka setahun yang lalu, tepatnya Desember 2020 ketika pandemi masih melanda. Kebijakan pemerintah terkait pengendalian COVID membuat resto ini sudah berkali-kali ditutup. Restoran unik ini dikelola oleh badan usaha milik desa yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Dulunya, lahan milik desa ini tidak produktif karena terlalu banyak air. Hanya bisa ditanami kangkung dan cenil yang harga jualnya nggak seberapa. Sejak berdirinya restoran, perekonomian warga menggeliat. Bukan cuma menyerap tenaga kerja dari penduduk sekitar. Warga desa Polan Harjo juga terinspirasi membuka rumah makan baru pasca berdirinya Keceh. Harapan kami ke depannya adalah semoga pandemi yang ada di Indonesia ini segera berlalu dan ke depannya kawasan wisata ini dapat lebih maju dan banyak pengunjung yang berdatangan di kawasan wisata Sunah Dewangen, Desa Wangen. Tuh kan, memanfaatkan alam untuk cari cuan nggak ada salahnya. Yang penting nggak merusak alam dan nggak mengancam makhluk hidup lainnya. Semuanya jadi happy deh. This is it, salah satu kebun anggur terbesar di Indonesia. Kebunnya seluas 2000 meter persegi. Pohonnya ada ratusan. Jenis anggurnya puluhan macam. Berlokasi di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kebun ini dikenal dengan nama Jogja Anggur. Kenalin nih Mas Danang Priatmoko, pencetus kebun anggur untuk dijual sekaligus dijadikan tempat wisata. Itu berawal dari hobi. Jadi dulu menanam anggur, pertama satu pohon saya membeli anggur dari teman kolektor. Jadi saya tanam di samping rumah. Dan ternyata ketika saya tanam beberapa bulan kemudian anggur itu berbuah sangat lebat. Yap, semua berawal dari hobi menanam anggur di rumah.
Menanam anggur di halaman rumah belakangan ini memang sedang booming. Mas Danang berhasil membuat kebun rumahan jadi bisnis yang mendatangkan banyak cuan. Hampir semua jenis anggur dari seluruh dunia ada di sini. Bibit anggur dari luar negeri nggak bisa sembarangan ditanam di daerah tropis seperti Indonesia. Soalnya anggur kan cocoknya ditanam di negara 4 musim. That's why perlu dipilih bibit yang bisa beradaptasi dengan iklim Indonesia. Salah satu yang paling jempolan adalah bibit anggur dari Ukraina. Ada 40 jenis di kebun kami, jenis-jenis anggur. Salah satunya jenis anggur ini. Ini jenis anggur dari Ukraina. Jadi kami tanam jenis anggur dari Ukraina. Kenapa? Karena jenis-jenis anggur dari Ukraina itu banyak macamnya dan ternyata sangat adaptif untuk dibudidayakan di iklim tropis seperti di Indonesia. Jadi ini seperti buahnya. Terbukti, anggur yang identik dengan hawa sejuk bisa tumbuh dan berbuah di tanah air. Rasa buahnya nggak kalah dengan anggur impor, manis. Kalau nggak percaya, kita buktikan dengan refrakto atau Brixmeter ini. Anggur yang sudah matang diteteskan ke alat ini. Hasilnya, Brixmeter menunjukkan angka 23. Angka di atas 20 artinya anggur benar-benar manis. Meski berhasil ditanam dan berbuah di Indonesia, tetap ada perbedaan. Bukan dari segi rasa, tapi dari jumlah panen. Di negara 4 musim, 1 hektar kebun anggur rata-rata menghasilkan 20 ton anggur. Sementara di negara tropis cuma separuhnya. Tapi negara tropis lebih unggul karena dalam setahun bisa panen raya sampai 3 kali. Sementara di negara 4 musim, ya cuma bisa setahun sekali. Dari panen anggur, omset per bulan bisa mencapai 20 juta rupiah. Beda lagi kalau pas panen raya, bisa 2 kali lipatnya. Cuan banget. Ini 300 gram ini. Ini beratnya 1 dompol 300 gram. Jadi biasanya dalam 1 pohon ketika kami panen, itu 1 dompolan yang kecil seperti ini 300 gram. Terus 1 pohon biasanya menghasilkan 30-50 dompol. Selain dari panen anggur, cuan juga didapat dari wisata anggur. Setiap pengunjung harus membayar tiket sebesar Rp10.000. Murah meriah nih untuk menikmati wisata ala-ala Eropa. Lihat-lihat doang? Of course not. Pengunjung bisa panen anggur sendiri. Ya, mirip-mirip wisata petik stroberi di Ciwidey gitu deh. Kalau mau petik anggur, pengunjung harus siapin budget Rp100.000. Pengen nanam anggur di rumah? Bibitnya juga bisa dibeli di sini. Harganya mulai dari Rp150.000 sampai jutaan rupiah, tergantung jenis anggur. Capek berkeliling di kebun anggur? Waktunya ngopi. Kopinya spesial, dibuat dari kopi plus fermentasi anggur. Rasanya beda dari kopi biasanya, ada asam-asamnya gitu. Nah, ini adalah kopi anggur. Ini adalah salah satu olahan dari produk turunan buah anggur, di mana kopi dan anggur disatukan menjadi fermentasi alami dan menjadi sajian minuman yang istimewa. Pengen beli bibit tapi lokasinya jauh dari Jogja? Bibit anggur bisa dibeli via online. Pembelinya bahkan sudah tersebar ke seantero Indonesia. Siapa tahu kan Sobat Unyil terinspirasi jadi petani anggur juga. Biar cuan ngalir terus. Sebelum jadi petani buah, Sobat Unyil perlu simak info yang satu ini nih. Inovasi di bidang pertanian supaya buah nggak cepat busuk. Check it out! Jadi petani buah bisa mendatangkan cuan kalau stok dan permintaan seimbang. Masalahnya buah-buahan gak bisa disimpan lama. That's why butuh inovasi supaya umur buah lebih panjang. Tenang, bukan pakai tambahan bahan kimia berbahaya. This is it, Control Atmosphere Storage atau CAS.
bisa memperpanjang masa simpan buah 3 kali lipat lebih lama. Kenapa sih buah bisa busuk? Setelah dipetik, metabolisme buah terus berlanjut. Semakin matang, buah semakin manis, lalu masuk proses pembusukan. Alat ini bakal memperlambat proses pembusukan buah dengan cara mengatur kadar oksigen dan CO2. Selain faktor metabolisme, pembusukan buah juga bisa disebabkan oleh jamur dan bakteri. Makanya, buah disemprot dulu dengan ekstrak lengkuas yang efektif menghambat pertumbuhan jamur. Next, masukkan buah ke dalam mesin. Dengan oksigen dan karbon dioksida yang terbatas, metabolisme buah akan melambat. Suhu dan kelembapan juga punya peranan penting. Kalau terlalu kering, kulit dan tekstur buah bakal ikut kering. Nah, dengan alat ini, mangga yang tadinya hanya memiliki umur simpan 3-7 hari bisa bertahan hingga lebih dari 30 hari. Kalau untuk mengemas buah, bisa menggunakan alat ini. Namanya Modified Atmosphere Storage atau MAP. Alat ini akan menyedot udara yang ada di dalam kemasan buah. Kemudian diberi gas oksigen dan CO2 sesuai kebutuhan buah. Alat ini cocok banget digunakan untuk pengiriman buah jarak jauh, biar buah gak busuk di jalan. Sayangnya, teknologi seperti ini masih belum bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Tapi bisa membantu para pengusaha buah biar buah gak cepat busuk. Tenang, ada cara untuk memperpanjang masa simpan buah di rumah kok. Cukup perhatikan cara penyimpanan buah sesuai jenisnya. Untuk buah apel, pilih dan pisahkan apel yang lebam dengan apel yang baik. Apel lebam bisa mempercepat proses pembusukan. Lebih baik lagi dibungkus dengan kertas atau aluminium foil. Dijamin gak gampang busuk. Beda lagi nih dengan buah pisang. Pisang justru lebih cepat busuk kalau disimpan di dalam kulkas. Cukup simpan pada suhu ruangan saja. Untuk memperlambat pembusukan pisang, bungkus tangkai pisang dengan plastik atau aluminium foil. Hindari mencuci buah sebelum disimpan. Air yang menempel pada buah justru bikin buah cepat busuk. Kalau harus dicuci, pastikan buah yang disimpan benar-benar kering. Cara lain mengawetkan buah biasanya dengan cara dibekukan, seperti buah musiman durian. Dengan dibekukan, kebutuhan durian untuk diolah jadi produk lain lebih gampang. Gak perlu nunggu musim durian berikutnya. Misalnya, olahan durian isap dengan nata de coco. Durian yang dipilih berasal dari Medan. Potong durian beku menjadi 4 bagian. Mixing sekitar 25 menit sampai teksturnya lebih lembut. Olahan durian ini ada 2 rasa pilihan, original dan nata de coco. Campuran nata de coco akan menambah kesegaran dan tekstur dari durian yang creamy. Tinggal dikemas di dalam kantung aluminium foil. Satu kemasannya berisikan 100 gram durian isap. Daya tahan di luar ruangan hanya bisa 5-6 jam saja. Di freezer bisa tahan sampai 2 bulan. Wah, lumayan kan saat kita lagi kepengen menikmati durian pas lagi nggak musimnya. Ada stoknya di kulkas. Durian isap bisa dikreasiin jadi olahan spesial. Nah, karena tekstur durian isapnya lebih encer, jadi nggak bisa langsung dijadiin isian nih. Kita harus membuat pasta yang lebih padat. Biasanya, kue yang berasal dari Tiongkok ini berisi kacang hijau. Kali ini, kita isi dengan pasta durian. Bisa dibentuk macam-macam juga, bunga, toko kartun, dan buah-buahan. Meski resep isiannya dimodifikasi, jajanan tradisional yang legendaris ini tetap enak. Aroma duriannya gak terlalu kerasa. Makin nikmat saat ditemani dengan secangkir teh hangat.